Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah senantiasa memberikan nikmat di setiap detik dan langkah kehidupan kita. Di mana ada langkah, di situ ada kenikmatan. Di mana jarum jam itu berjalan, di situ ada kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan pernah melupakan hal tersebut. Perbanyak bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kenikmatan yang bernama ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ibadah. Ini hal yang begitu mahal karena merupakan kunci kebaikan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang Allah muliakan, maka perbanyak membaca doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkan atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka terus meminta hal tersebut karena sekali lagi ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dimengerti, diketahui, dipahami, dan dihafal. Walaupun semua hal itu sangat penting, tapi bukankah Al-Imam Asy-Syafi'i sudah menjelaskan kepada kita, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar dihafal, walaupun hafalan itu penting. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lalu jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Jaga iman kita, tauhid kita kepada Allah, dan jaga komitmen kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya, perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau sedang membawakan surat Al-Furqan ayat 74, ayat yang sangat penting untuk kita bersama. Dan harus kita renungi, dan bukan hanya merenungi, kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kemarin sudah kita jelaskan keterangan ulama-ulama kita tentang doa ini atau ayat ini, tentu saja dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita.
Dan ayat ini membuka mata kita bahwa tidak ada pemandangan yang lebih menyenangkan, lebih indah, lebih menyejukkan mata dan mata hati melebihi pemandangan ketika kita menyaksikan pasangan kita, anak-anak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita menyaksikan orang-orang yang kita cintai itu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah qurratu a'yun. Yaitu penyejuk hati atau penyejuk mata. Yang menggambarkan ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Itu sangat luar biasa. Dan itu harus dikejar. Karena banyak orang berpikir bahwa saya akan gembira, saya akan bahagia kalau anak saya sukses secara duniawi. Lalu titik sampai di situ, nggak koma. Harusnya kan sukses secara duniawi dan secara agama. Dalam arti duniawinya itu di bawah atau di atas dasar-dasar agama dan senantiasa didampingi oleh rambu-rambu Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian orang tuh berpikir, enggak, aku akan bahagia, aku akan gembira kalau anakku tuh sukses di sekolahnya, sukses di kampusnya, sukses di karir atau bisnisnya. Dan itu hal yang keliru. Kalaupun mungkin dia merasakan kesenangan, tapi kesenangan yang dia rasakan ketika ngelihat anaknya wisuda misalnya, atau berhasil membangun bisnis atau startupnya sendiri, lalu menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta per bulan, itu kesenangan itu nggak ada apa-apanya dibanding ketika ayah atau ibu melihat anaknya itu sujud kepada Allah, anaknya itu menjadi orang yang soleh, anaknya itu berakhlak mulia, anaknya itu mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya itu hobinya baca Quran lalu berusaha mengamalkan Al-Quranul Karim. Gak ada yang lebih indah dari itu. Kalau nggak percaya bandingin aja. Jadi nggak usah ribet-ribet. Pak Ustadz, aku kurang setuju. Enggak, kita nggak perlu berdebat. Cobain aja sendiri. Udah pernah nyobain belum? Belum kan? Coba deh. Coba perjuangkan anak itu jadi anak yang soleh sebagaimana kita perjuangkan anak itu keterima di sekolah favorit, keterima di kampus favorit, kerja di salah satu perusahaan yang bonafit. Terus bandingin mana yang lebih indah, mana yang lebih nikmat, bandingin aja. Kan sederhana, ini bukan ribet-ribet. Coba
Kan rasa tuh nggak bisa bohong, hadirin. Kalau lisan tuh bisa bohong gitu. Nggak, aku happy kok. Iya, lisan bisa bohong. Tapi hati tuh nggak bisa. Nah, ini kenikmatan paling tinggi. Itu yang dikatakan para ulama, dikatakan Al-Hasan dan para ulama yang lain. Nggak ada kenikmatan lebih nikmat dari ini. Nggak ada pemandangan yang lebih indah daripada ngelihat pasangan kita dekat sama Allah dan melihat anak keturunan kita dekat sama Allah. Nggak ada yang lebih indah. Nggak ada yang lebih indah ketika kita menyaksikan istri kita itu dekat sama Allah, tunduk sama Allah, patuh sama Allah, senantiasa mendekat, menjaga keikhlasan, menjaga sikap, menjaga lisan, karena takut sama Allah, bukan takut sama kita, karena tahu dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana nggak ada pemandangan yang lebih indah daripada menyaksikan suami kita itu dekat sama Allah. Oh, itu kebanggaan sejati seorang wanita, hadirin. Ketika ngelihat suaminya berubah, suaminya itu berada di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, nggak ada yang lebih nikmat dari itu. Jika orang punya fitrah ya, dan hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor ya memang nggak akan merasakan kelezatan tersebut, karena kan sakit gitu. Yang namanya orang lagi sakit itu nggak bisa ngelihat keindahan gitu lah. Kalau orang tuh lagi sakit dikasih bubur ayam paling enak di Jabotabek juga rasanya hambar. Tapi bukan salah bubur ayamnya, itu lagi sakit gitu kan, gitu ya. Ada orang dari 3 hari yang lalu qadarullah masyafal positif COVID. Itu hari ini dikasih parfum termahal di dunia, nggak kecium aromanya tuh, nggak ada wangi-wanginya tuh parfum, nggak ada wangi-wanginya. Padahal tuh parfum misalnya harganya 30 mili 20 juta 50 juta, nggak ada artinya. Bau minyak kayak putih ditusuk-tusuk aja nggak ada wanginya tuh kan, gitu testimoni orang-orang yang kehilangan penciumannya karena sakit. Aku tuh udah tusuk-tusuk pakai minyak kayak putih, nggak ada baunya. Ya lagi sakit. Jangan salahin tuh minyak kayak putih. Minyak kayak putih sudah berusaha menjalankan tugasnya semaksimal mungkin. Gitu loh. Itu salah kondisi kita lagi sakit. Gitu. Jadi kalau ada orang tuh ngelihat suaminya ibadah, istrinya ibadah, itu nggak merasakan apa-apa, berarti lagi sakit, dan bukan parameter, gitu, bukan parameter. Kita hadirin, sama kayak misalnya orang pakai kacamata, kan berarti matanya tuh udah nggak sehat, hadirin, lagi sakit matanya tuh, gitu. Jadi misalnya saya lepas kacamata, itu pemandangan terindah sedunia kalau radius berapa ratus meter udah nggak ada indah-indahnya tuh. Itu apa sih? Enggak, tuh bagus banget loh pemandangannya. Enggak biasa aja. Oh iya, pakai kacamata. Oh iya, bagus. Itu. Kenapa? Mata kita udah nggak normal, hadirin. Pokoknya begitu buka kacamata, pemandangan yang indah pun terasa hambar, gitu loh. Gitu hadirin sekalian.
Makanya jamaah sekalian yang Allah muliakan, kalau kita bisa simpulkan, karena ini dua penting banget ya, ini dua sangat penting, dan banyak diantara kita punya masalah di rumah tangga dan keluarganya, dan salah satu yang ternyata lupa dilakukan adalah membaca dan mengamalkan doa ini. Hadirin Allah muliakan, setidaknya dari ayat dan doa ini kita bisa sarikan keterangan para ulama, tentu saja dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, bahwa agar kita punya keluarga yang qurrata a'yun, agar kita punya keluarga yang qurrata a'yun, itu setidaknya yang pertama nih yang harus kita lakukan adalah kita harus kembalikan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus bertakarub kepada Allah, harus punya prinsip itu, la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Doa ini tuh mengajarkan kita jamaah sekalian, kalau ingin punya istri yang qurrata a'yun, ingin punya suami yang qurrata a'yun, ingin punya anak-anak yang qurrata a'yun, baik kita yang punya pasangan maupun yang belum punya pasangan, maka jangan mengandalkan diri kita. Itu penting, jangan mengandalkan diri kita semata. Kalau kita belum menikah, jangan mengandalkan kemampuan kita dalam memilih pasangan. Aduh, rentan berantakan jamaah. Kita ini banyak yang nggak ngertinya. Kalau kita sudah menikah, jangan mengandalkan kemampuan diri kita. Sebagian suami itu menggampang, udah beres deh, kalau istri gue nih tinggal gue atur aja, nurut gitu loh. Hati-hati kemakan omongan sendiri. Wa nabluwa akhbarakum, Allah berfirman, kita ini akan uji omongan kalian. Kalau diuji sama Allah berantakan tuh, kemakan omongan sendiri, nggak bisa diatur nanti. Istri lo gimana? Istri gue bisa gue kondisikan, tenang aja. Hati-hati ngomong. Yang memiliki hati istri kita itu bukan kita, Allah tabaraka wa ta'ala. Lagi juga gini loh jamaah, gimana kita mengendalikan hati istri kita? Kita jungkir balik, babak belur dalam mengendalikan hati kita sendiri, gitu loh. Emangnya ngendalin hati kita nggak setengah mati apa? Dan Allah Nabi bersabda kan, inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa syaa. Sesungguhnya hati manusia itu ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah bolak-balikan. Makanya suka lucu kita. Gimana? Istri, beres. Gue bisa kendalikan. Bayangkan, nggak bilang insya Allah, nggak bilang taufik dari Allah, gue bisa kendalikan. Coba aja deh. Orang kayak gitu tuh kemakan omongan. Karena Allah kan uji omongannya, benar tuh. Dan dia nggak bergantung sama Allah, dia bergantung sama dirinya sendiri. Dirinya aja. Ya Allah, kita nih tahulah diri kita seperti apa. Kata para ulama tuh hadirin, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah tuh merahmati orang yang tahu diri. Kita aja masih setengah mati ngelurusin hati kita.
Dan hati kita aja bukan di tangan kita, gimana mau ngurusin hati orang lain? Maka serahkan kepada Allah. Makanya doa, ini Nabi Allah ajarkan kita doa. Orang-orang yang, ini kan ibadur rahman. Ibadur rahman, ini kan ayat tentang ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, yang sosok-sosok yang spesial. Kalau kita buka ayatnya, hadirin Allah muliakan, dari wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan seterusnya. Mulai dari awal konteks ayat-ayat ini kan, itu kan luar biasa banget. Orang-orang yang kalau mereka adalah hamba-hamba ar-Rahman, yang kalau jalan di atas permukaan bumi itu berjalan dengan penuh ketawaduan, penuh kerendahan, bukan berjalan dengan superior dengan arogan, enggak, kerendahan. Kalau diprovokasi orang yang bersikap bodoh, qalu salama, tidak terprovokasi, mereka mengatakan hal yang baik, ya. Lalu di waktu malam mereka senantiasa bangun sujud, lalu qiyamul lail sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja masih meminta sama Allah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu. Nggak mengatakan beres, lu kan tahu kualitas gua, lu kan tahu reputasi gua ini kalau jalan itu aja tawadu, gua aja nggak pernah terprovokasi orang. Kan itu ayat ini, coba baca aja ayat-ayat tersebut. Kan semua ada dalam surat Al-Furqan itu. Kalau diprovokasi orang, nggak pernah terprovokasi mereka. Itu aja nggak ngangkat kehebatan diri. Kita ini yang masih suka terprovokasi, masih suka baperan, beres. Anak-anak gua bisa gua kondisikan. Coba aja kondisikan anak-anak. Kalau nggak dimainin sama mereka. Oh, anak-anak pinter-pinter sekarang. Aku udah tanya anakku, katanya enggak. Ya, kamu tuh langsung jadi orang tua atau pernah SMA sih dulu? Ngalamin proses remaja atau apa, langsung lahir langsung jadi orang tua terus apa? Dulu aja Anda itu suka bohongin orang tua Anda itu loh. Dan orang tua kita tuh pikir kita orang baik, Masya Allah gitu. Padahal di belakang mainnya nggak jelas. Sekarang terulang lagi dan kita dimainin lagi sama anak-anak kita. Tenang aja, pokoknya anakku kalau dibilangin nurut. Aku selalu cek kok, dia sholat nggak di sekolah. Sholat. Dulu emang kita nggak pernah ditanya orang tua waktu SMA gitu, kamu sholat zuhur nggak di sekolah? Sholat mah. Padahal itu udah. Memang benar dulu kita waktu SMA mungkin jadi anak musola, tapi jadi anak musolanya pas pelajaran fisika, pas pelajaran kimia. Jadi musola itu tempat cabut, bukan untuk sholat duha, bahkan bukan untuk sholat Jumat. Sholat Jumat ya nongkrong di warung depan sekolah. Tapi kalau pas pelajaran fisika, kimia, biologi, akuntansi, rajin di musola. Nggak tahu wirid apa nih, kayak nggak jelas. Sekarang punya anak, ngandelin diri sendiri, ya selesai, kelar tuh orang, hadirin. Dan kayak nggak ada gunanya tuh pengalaman hidup gitu loh. Kan harusnya kita mikir ya, nggak usah ambil ibrah dari orang, diri kita sendiri deh. Ini kan semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, hablana, anugerahkan kepada kami. Ini berarti nggak bisa ngandelin effort, anugerahkan. Ini pemberian Allah tabaraka wa ta'ala.
anugerahkan kepada kami. Ini taufik dari Allah, minta sama Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau ingin punya keluarga qurratu a'yun, itu banyak-banyak minta deh, banyak-banyak minta. Yang masih single, yang mau nikah, minta sama Allah. Jangan ngandelin informasi orang. Banyak informasi itu salah, hadirin, tapi Allah nggak pernah salah. Itu hal penting, itu hal yang sangat penting. Enggak, aku udah tanya-tanya, bagus kok qurratu a'yun. Udah doa belum, tapi aku udah tanya-tanya. Gak bisa deh, gak bisa. Minta sama Allah. Dan coba evaluasi yang punya kendala. Aduh, kenapa sih istriku begini, Ustaz? Kenapa sih suamiku begini? Itu dulu udah minta belum? Udah baca doa ini belum? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata belum, hadirin. Nggak dibaca. Hanya ngandelin kata A, kata B, terus nikah. Ternyata kenyataannya beda. Kenyataannya beda. Jadi omongan manusia percaya, dipegang erat, kata ini bagus nih. Arahan dari Allah nggak dikerjain. Jadi itu udah serahkan sama Allah, banyak minta, banyak doa, dihadirin. Dan kalau kita ngelihat ternyata kondisi pasangan kita atau anak-anak kita nih belum jadi qurratu a'yun, coba evaluasi, benar-benar nggak waktu itu kita minta nggak, doa nggak sama Allah. Nah, perbanyak istighfar deh, taubat, lalu banyak doa, hadirin, banyak doa. Itu banyak doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak doa. Itu tuh. Pokoknya tuh perbanyak minta sama Allah, mendekat sama Allah. Gitu. Jaga tauhid kita kepada Allah, itu jaga tauhid. Ya kan, doa kan inti ibadah. Ad-du'a wal ibadah, kata Nabi SAW. Doa itu inti ibadah. Dan salah satu makna tauhid adalah mengesahkan Allah dalam setiap ibadah-ibadah kita. Jadi ini yang perlu dilakukan terus kalau kita ingin punya pasangan dan anak-anak yang qurrata a'yun, penyejuk hati, bener deh, hadirin. Dan jangan pernah berhenti berdoa seperti itu, gitu loh. Karena ada banyak orang tuh merasa aman dengan anak-anaknya, akhirnya dia lupa minta pertolongan kepada Allah, terus menjadikan anaknya qurratu a'yun, akhirnya dia kehilangan qurratu a'yun di hari-hari tuanya, gitu. Anak-anaknya nggak ada yang sama mereka,
nggak ada yang punya waktu, sibuk sama dunia masing-masing gitu hadirin, nggak ada perhatian gitu loh. Akhirnya suami istri ini atau ayah ibunya udah hidup sendirian aja udah, padahal anaknya ada gitu. Itu hal penting. Dan sebaliknya hadirin sekalian, ada orang tua tuh walaupun waktu remaja anaknya bandelnya minta ampun, tapi terus doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, terus saja hadirin. Pas ayah ibunya ini tua, anaknya dapat hidayah jamaah, anaknya dapat hidayah dan benar-benar jadi qurrata a'yun orang tuanya ketika orang tuanya udah tua. Orang tua bilang, aduh beda jauh deh sekarang anak-anak ya, dulu tuh remaja nyebelin banget, terus buat masalah terus gitu loh. Jadi dulu tuh waktu SMP SMA itu anakku tuh selalu jadi kesayangan guru, tapi masalahnya guru BP, guru BK gitu, bukan guru matematik atau bukan guru ekonomi, guru BP, guru BK. Mamanya dipanggil terus, ya Allah anak ibu nih benar-benar deh, yo maafin anak saya ya gitu loh. Saya bisa ngerti kok gimana bu guru itu bingung, saya ibunya aja bingung apalagi bu guru gitu loh. Jadi kesayangannya guru BPBK karena ada masalah terus. Sekarang masih ada nggak sih guru BPBK, guru BP, guru BK masih? Allah Ta'ala alam ya. Masya Allah tuh pahalanya insya Allah banyak lah guru BP, guru BK. Semoga guru-guru juga pahalanya insya Allah banyak, semua guru-guru. Jadi hadirin Allah muliakan, berubah tuh. Itu banyak kejadian ketika ditanya salah satu tipsnya tuh, itu orang tuanya nggak pernah absen baca doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu yang jadi masalah. Sebagian orang tua tuh begitu anaknya bandel kepancing ngomel-ngomel, bahkan disumpahin gitu loh. Jadi bingung juga kita, emangnya solusi nyumpain anak gitu loh. Jadi emangnya solusi nyumpain anak? Enggak kan? Ya ngapain disumpahin tuh anak? Nanti kalau diijabah gimana? Repot sendiri. Kadang-kadang tuh kalau kita pernah dengar tuh nggak karu-karuan hadirin. Yaitu emosi. Gitu loh. Itu emosi. Saya pernah dengar tuh, tapi ini jangan ditiru ya. Itu ada mengatakan dasar lo kodok gitu, kodok. Ya Allah, masa anaknya dibilang kodok? Terus dia lupa lagi, emang tuh kodok lahir dari rahimnya siapa? Ya rahim kodok juga. Berarti dia nyumpain dirinya sendiri kodok. Kan kodok gak mungkin lahir dari rahim manusia hadirin. Gimana sih, saya tuh suka bingung lah. Masa anaknya dibilang kodok? Dan kodok lahir dari rahim kodok. Ya jadi sama aja dia keluarga kodok, bukan keluarga qurrata a'yun.
Ya gimana mau sakinah mawaddah warahmah, hadirin sekalian. Lagi juga apa salah si kodok juga bingung lah. Itulah poinnya. Pokoknya aduh ini anak nyebelin banget. Perbanyak Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu juga dengan pasangan, hadirin. Ada banyak ibu-ibu tuh ketika pasangannya nyebelin, aku minta cerai aja Pak Ustadz, aku pengen cerai aja. Atau kita nih suami-suami ketika ngelihat istri kita, aduh kok begini istri saya nih, apa saya cerahin aja ya. Lo harusnya ketika ngelihat istri atau suami begitu, perbanyak Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu. Jangan-jangan kita kurang selama ini. Jadi kalau misalnya istri kita bertingkah gitu, udah pas sholat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, begitu. Suami kita tiba-tiba marah-marah, nggak jelas sudah nih. Kenapa sih ini marah-marah? Egois, mau menang sendiri. Atau apa? Nas'alullah wal afiyah, misalnya terindikasi punya hubungan lain. Ini banyak istri justru jadi apa? Jadi supervisor, jadi detektifan gitu lah, ahli profesi gitu, dioprek-oprek tuh handphone suami. Harusnya kan dia bangun sepertiga malam terakhir doa sama Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doain suami biar dikasih hidayah, bukan dioprek-oprek tuh handphone. Ini kita nih sering salah kaprah, hadirin. Solusi yang paling bagus nggak diamalin, doa. Yang bukan solusi dikerjain. Itu kan. Ngamuk-ngamuk kan bukan solusi. Curiga-curigaan emang solusi curiga-curigaan, kecuali kalau memang ada bukti yang jelas dan seterusnya, itu pun ada rambu-rambunya. Tapi main buka-buka handphone, emang ada dalil? Bahkan banyak para ulama mengatakan nggak boleh loh, nggak boleh buka handphone suami. Dan kalau misalnya ketahuan, emang solusi juga. Wong hidayah di tangan Allah. Emang ada dalil gitu? Tanganlah, niscaya suamimu dapat hidayah. Kan gak ada. Atau jadikan suamimu OTT lalu berubah. Emang ada dalil kayak begitu? Gak ada. Bukan berarti kita tutup mata jika ada indikasi kemungkaran dan tidak melakukan tindakan preventif, tapi sudah dijalankan belum yang memang diperintahkan Allah. Itu poinnya. Jadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lalu itu ya kesimpulan pertama, agar keluarga kita Allah kasih taufik jadi qurrata a'yun. Yang kedua, hadirin, dari doa ini kita belajar bahwa
kalau kita ingin jadi, kalau keluarga kita ingin jadi qurrata ayun, maka mulai dari diri kita. Lihat dong, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Jadilah kami teladan yang diikuti, yang menginspirasi orang-orang bertakwa, yang diikuti oleh orang-orang bertakwa, dimulai dari lingkungan kami, keluarga kami, kan gitu. Dan kita udah bahas kan keterangan para ulama, jadi teladan. Jadikanlah kami mengikuti imam sebelum kami, Rasulullah, para sahabat, ulama, sehingga kami jadi teladan di hari ini dan diikuti oleh keluarga dan keturunan kami, gitu. Jadi kita minta jadi teladan. Yang namanya jadi imam atau teladan, saya mau tanya nih, ini kan minta jadi imam, jadi teladan. Imam itu berdirinya di paling depan atau saf paling belakang? Ada sholat 3 saf udah berdiri rapi, Pak imamnya di depan itu masih kosong, ternyata Pak imamnya di saf ketiga. Langsung jamaahnya, silakan Pak Imam. Enggak, saya mimpin dari sini aja, dari saf ketiga. Kan nggak bisa begitu, hadirin. Yang namanya mimpin itu paling depan. Nah kan kita yang doa, waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami itu imam. Berarti kita harus berusaha jadi pribadi yang paling depan dalam kebaikan di keluarga, paling depan dalam urusan amal soleh di keluarga, paling depan dalam tutur kata yang baik di keluarga, paling depan dalam mengamalkan iman dan tauhid di keluarga, biar nanti jadi teladan yang lain. Nah penyakit kita nih hadirin, alih-alih jadi orang yang berusaha paling depan di keluarga, hobinya nuntut pasangan jadi baik, kitanya nggak ada action, atau kitanya sami-sami. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan pasangan kita, cuman dia, pasangan kita misalnya maksiatnya di ranah wanita, kita maksiatnya di ranah laki-laki, gitu aja. Atau pasangan kita maksiatnya di ranah laki-laki, kita maksiatnya di ranah perempuan, kan begitu. Itu hadirin. Suamiku tuh nggak kayak Rasulullah Pak Ustadz. Ya sama, Mbak juga nggak kayak Khadijah, nggak kayak Aisyah. Ya udah sami-sami aja udah. Ya, ngapain nyerang pasangan terus nggak ada perubahan juga. Udah berapa tahun nikah? Ya udah 10 tahun. Selama 10 tahun itu suamiku nggak ada perubahan. Kan udah lihat bahwa pola pikir selalu menuntut orang lain itu selama 10 tahun nggak efektif. Lah kok masih terus dipertahankan? Udah 10 tahun. Gitu. Atau orang tua nuntut anak-anaknya jadi anak yang soleh dan soleh, tapi orang tuanya juga nggak ada perubahan. Mulai dari diri sendiri dan jadi teladan, hadirin. Nanti Allah kasih keberkahan, gitu. Allah kasih keberkahan. Gitu. Dan kalau kita mulai dari diri sendiri dan jadi soleh, itu bisa jadi kita nggak didik langsung dampaknya, tapi ke anak bisa jadi.
Masih ingat apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir? Wa kana abuhuma salihah. Wa kana abuhuma salihah. Ayahnya itu orang soleh. Emang ayah langsung? Bukan. Dijelaskan Ibnu Abbas dan lain-lain, itu ayat ke-7. Berarti kan nggak megang langsung, tapi dampaknya itu sampai keturunan ke-7. Makanya waja'alna lil muttaqina imam, jadikanlah kami itu imam, teladan yang diikuti. Nah ini kan enak ya, kalau suami gini, bayangin loh hadirin, kalau suami baca doa ini dan mengerti, lalu dia berusaha mengamalkan. Kalau istri membaca doa ini dan mengerti, lalu dia berusaha mengamalkan. Kalau anak membaca doa ini dan mengerti dan berusaha mengamalkan, itu berarti isi keluarga itu semuanya berlomba-lomba untuk menjadi teladan kebaikan. Bayangin gimana kualitas keluarganya. Jadi kalau setiap kita nih, suami, istri, pasangan, sama-sama membaca Rabbana waja'alna lil muttaqina imama. Jadi jika semua keluarga baca doa ini, berarti kan ketika suami baca, suami doain istri dan anak-anak. Istri baca, suami doain istri baca, istri doain suami dan anak-anak. Lalu ketika mereka semua baca, mereka berusaha menjadi teladan kebaikan di keluarga mereka. Jadi bayangkan betapa powerfulnya itu keluarga. Yang banyak terjadi justru nggak demikian. Kita sibuk nuntut orang lain, kita sibuk nuntut pasangan kita, makanya nggak berhasil. Kita sibuk nuntut anak kita, nuntut anak kita bisa baca Quran. Ya bapaknya nggak bisa baca Quran, gimana sih? Dan kamu belajar, kalau belajar oke, Masya Allah. Ini bapaknya udah nggak bisa baca Quran, nggak berjuang untuk belajar, tapi anaknya, kamu harus hafal ini. Gimana sih? Ketika dibilang sama gurunya, anak bapak nih kayaknya ada progres baca Qurannya terlambat dibanding yang lain, dimarahin anaknya. Gitu, anaknya dimarahin. Pas sholat maghrib, bacaan Al-Fatihah bapaknya dikoreksi anaknya. Dan lahannya bukan lahan khofi, lahan jali lagi yang berubah makna. Jadi gimana mau berkah itu keluarga? Gitu loh. Tuh anak diomelin gara-gara progres baca Qurannya nggak bagus jam 5 sore. Jam 6 sholat maghrib bareng. Bapaknya dikoreksi sama tuh anak. Aduh, gitu loh. Dan karena bapaknya nggak pernah mau belajar Quran, nggak punya waktu, gimana mau berkah? Itu hal poin penting. Jadi coba serahkan, angkat kepada Allah, lalu jadi teladan. Nanti kita lihat bagaimana Allah memberikan kita qurratu ain. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan ini materi penting ya buat kondisi sekarang. Jadi doa ini jangan hanya dibaca aja, tapi dihayati maknanya, diserahkan kepada Allah. Allah tuh yang bisa memberikan kualitas dan pemandangan yang indah dalam keluarga kita. Dan setiap kita harus berusaha jadi teladan di kotak masing-masing, maka enak deh ketemu gitu lah. Ketemu gini loh hadirin, kenapa simpel aja, kenapa kita yang tinggal di Indonesia
lalu ada saudara kita muslim maksudnya yang kita nggak kenal juga dari Australia, terus ada yang dari Thailand, ada yang dari Filipina, ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang, ada yang dari Cina Taipei, ada yang dari Korea Selatan, terus ada yang dari Afrika, dari Ghana, dari Kongo, dari Nigeria, ada yang dari Jerman, ada yang dari Swiss, ada yang dari Belanda, ada yang dari Scotland, terus nanti ada yang dari New Zealand, terus ada yang dari Meksiko, terus ada yang dari Venezuela, ada yang dari Amerika, ada yang dari UK. Itu bisa ketemu tuh di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bisa ketemu tuh. Bisa ketemu di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Padahal kita nggak pernah komunikasi sama mereka. Ketemu gitu. Ketemu di Mina, kita sapa. Gimana Kang kabarnya? Gitu. Ternyata orang New Zealand ini bilang baik gitu. Akang dari mana? Dari Kongo. Masya Allah. Nah itu kok bisa ketemu? Kuncinya kan karena semua mereka itu berusaha menjalankan ayat Al-Quran, yaitu suruh naik haji, menjalankan sunnah Nabi SAW. Ketika tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 10 lempar jumrah Aqabah. Ketemu. Jadi walaupun nggak janjian, ini poinnya, walaupun kita nggak janjian, tapi kalau setiap kita berusaha mengamalkan kebaikan, berusaha mengamalkan sunnah Nabi, berusaha menjalankan perintah Allah, nanti ketemu di satu titik dan kompak. Loh kalau kita di Indonesia terus bisa ketemu dan kompak sama yang dari Nigeria, masa satu rumah nggak kompak gitu loh hadirin. Dan semuanya sama-sama berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana mungkin nggak kompak? Nggak kompak itu ketika ada satu yang melenceng, itu poinnya. Benar nggak sih hadirin? Kok bisa ketemu itu loh? Padahal, emangnya lo janjian sama bapak tadi itu yang dari Venezuela? Enggak janjian. Punya grup ya sama yang dari UK? Enggak. Kok bisa ketemu di Mina? Karena sama-sama ngejalanin perintah Allah, menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya itu kalau yang beda benua aja bisa kompak, masa yang satu rumah nggak kompak hadirin? Ketika nggak kompak itu berarti kita nggak jalanin apa yang Allah perintahkan dan Nabi SAW sabdakan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.